Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri serta panitia yang saya hormati, perkenalkan nama saya Innayatun Mutafidah dari Pondok Pesantren Fadlul Minallah. Di sini saya akan membacakan makro faslun wa sholatul jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kiku fasal. Wa sholatul jamaati utawi salat jamaah dirijal kedue wong-wong lanang fil faraidi ing dalam salat fardu ghairul jumaati saliyane salat Jumat iku sunnatun muakkadatun sunnah muakkad ngindal musannifi mungguhe musannif warrafi'i lan Imam Ar-Rafi'i wal ashahu lan utawi pendapat sing paling sahih ngindan Nawawi mungguhe Imam An-Nawawi iku an-nahar dene utawi salat jamaah iku fardu kifayaten fardu kifayah wa idrikulan metu sapa al makmum al jamaata ing jamaah mahal imam bareng sartane imam fi ghairil jumaati ing dalem saliyane salat Jumat malam musalim selagine durung salam sapa imam atas limatal ula ing salam sing pertama wa illam yaqut senajan ora lungguh sapa makmum mahu bareng sartane imam. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal yang menerangkan tentang salat jamaah. Salat jamaah menurut musonef yakni Imam Abu Suja serta Imam Ar-Rafi'i, salat jamaah itu hukumnya bagi para laki-laki yang melaksanakan salat fardu selain salat Jumat hukumnya adalah sunnah muakkad. Sedangkan pendapat yang paling sahih menurut Imam An-Nawawi, salat jamaah itu hukumnya fardu kifayah dan makmum akan mendapatkan pahala jamaah bersama dengan imam apabila si imam tersebut belum melaksanakan salam yang pertama. Walaupun si makmum itu belum melaksanakan duduk atahiyat akhir bersamaan dengan imam. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Baro'atul istilal yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah inti dari makalah yang saya bacakan tadi terdapat pada kalimat wal ashahu min dan Nawawi an-nahal fardu kifayatin. Pendapat yang paling sahih menurut Imam An-Nawawi adalah salat jamaah itu hukumnya fardu kifayah. Nah, munculnya pendapat yang paling sahih di sini pasti latar belakangnya ada pendapat-pendapat lain yang bersamai. Di dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan bahwa pendapat hukum salat jamaah itu ada 4. Yang pertama sunnah muakkad, yang kedua itu fardu kifayah, yang ketiga fardu ain, yang keempat itu sebagai syarat sah salat. Yang pertama adalah sunnah muakkad. Pendapat ini adalah pendapat menurut Imam Ar-Rafi'i. Di dalam kitab Taqrirat As-Sadidah dikatakan bahwa Imam Ar-Rafi'i mengambil pendapat sunnah muakkad karena adanya hadis muttafaqun alaih yang berbunyi sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bisa ba'in wa mishrina darajatan. Salat jamaah itu lebih utama dibanding dengan salat munfarid sebesar 27 derajat. Nah, karena disinilah Imam Ar-Rafi'i itu mengambil pendapat sunnah muakkad. Kemudian yang kedua adalah fardu kifayah. Fardu kifayah adalah menurut Imam An-Nawawi. Nah, di sini di dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan alasannya adalah untuk sebagai syiar Islam di daerah setempat. Jadi salat jamaah itu berfungsi sebagai syiar Islam di daerah setempat. Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya tidak ada 3 segolongan orang di suatu pedesaan atau pedalaman yang tidak melaksanakan salat jamaah kecuali mereka semua itu dikuasai oleh setan. Maka tegakkanlah jamaah. Karena apa? Karena serigala itu memangsa kambing yang sendirian. Di sini kita dapat mengambil kesimpulan makna hadis bahwasanya di dalam suatu pedesaan itu wajib ada yang jamaah, minimal 1 rombongan jamaah. Karena apa? Karena jika mereka tidak melaksanakannya, jika di desa itu sama sekali tidak ada yang jamaah, maka satu desa itu mendapatkan dosa semua. Mereka akan dikuasai oleh setan. Dan maksud dari kalimat serigala itu memangsa kambing yang sendirian adalah kalimat kinayah yang mana bermakna salat munfarid itu rawan ketidaksahannya. Jadi kambing sendirian itu rawan dimangsa serigala. Nah, salat munfarid itu rawan tidak sah salatnya. Kemudian dari segi nahwu kemudian pendapat yang ketiga dulu. Pendapat yang ketiga itu fardu ain. Ini adalah pendapat dari mazhab Ahmad. Kemudian pendapat yang keempat adalah menurut beberapa ulama salat jamaah itu sebagai syarat sah salat. Akan tetapi dalam kitab Fathul Qorib sudah jelas dikatakan, kesimpulannya adalah sudah jelas dikatakan dari pendapat-pendapat yang banyak tadi, pendapat yang paling sahih adalah pendapat Imam An-Nawawi, yakni fardu kifayah. Kemudian dari segi nahwu, lafaz al-ashahu min dan Nawawi an-nahl fardu kifayah
Wawu di sini adalah wawu ngafiyah yang mana di dalam nadam qawaidul i'rab dikatakan wal wawu lil ngati walil hali taqa wajib biha wajid karib bawa kama. Wawu di sini adalah wawu ngataf yang mana ngataf pada lafaz sholatul jamaah, sehingga mengakibatkan lafaz setelahnya al-asahu itu juga ber'irab rafa. Kemudian lafaz al-asahu adalah isim mudzakkar i'rabnya rafa karena menjadi mubtada yang ngataf pada lafaz sholatul jamaah. Kemudian tandanya itu dhammah dhohir. Kemudian lafaz al-asahu di sini merupakan sigotnya, dari segi sigotnya itu isim tafdil. Isim tafdil adalah isim yang bermakna lebih atau paling daripada isim-isim yang lain. Jadi makna al-asahu di sini adalah pendapat yang paling sahih dibanding dengan pendapat-pendapat yang lain. Kemudian isim tafdil itu sebenarnya merupakan isim ghairu munsharif. Karena apa? Karena memenuhi syaratnya dua ngilah. Yang pertama ngilah maknawi. Ini merupakan ngilah wasfiyah, masuk pada wasfiyah. Kemudian yang kedua itu ngilah lafzi, yang mana karena mengikuti wazan fi'il af'alu. Nah, ini sebenarnya isim ghairu munsharif. Akan tetapi karena adanya alif lam di sini, maka ke ghairu munsharifanya itu menjadi tercegah. Lafaz al-asahu ini tidak jadi isim ghairu munsharif. Kemudian inda di sini merupakan isim dzaraf. Kemudian an-nawawi merupakan isim mudzakkar i'rabnya jar karena yaitu setelah isim dzaraf tandanya kasroh dhohir. Anna di sini merupakan haruf taukid. Kawan-kawannya inna. Ada inna, anna, lai, talangan, lalakin, naka anna. Bermakna taukid menguatkan lafaz yang terdapat anna tersebut. Kemudian ha di sini merupakan isim dhamir muttasil. I'rabnya nasab karena menjadi isimnya anna. Tandanya itu mabni. Mabninya itu kalau dari kitab As-Sasiyah itu merupakan mabni lil watni karena jumlah hurufnya itu menyerupai haruf. Kemudian fardu di sini merupakan isim mufrad mudzakkar i'rabnya rafa karena menjadi khobar, tandanya dhammah. Kalau kita tasrif secara lughawi itu menjadi faradhah wa faradhah huma faradhah hum faradhu ya faradat huma faradata hunna faradna. Anta farata antuma faratuma antum faratum anti farati antuma faratuma antunna faratunna ana faratu nahnu faratna. Sedangkan dari segi sigotnya itu merupakan isim masdar. Kemudian lafaz kifayatin merupakan isim mufrad muannas i'rabnya jar karena mudhaf ilaih pada lafaz fardu, tandanya kasroh dhohir. Jadi lafaz annaha fardu kifayatin karena ini didahului anna, menjadi jika diterjemah fardu kifayah itu benar-benar hukumnya itu salat jamaah itu benar-benar hukumnya fardu kifayah karena memiliki makna taukid. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.